Spartans! What is your profession? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mereview suatu produk. Ini kebetulan saya punya mainan baru, yaitu adalah table saw merek Stanley SST1801. Produk ini adalah salah satu produk best seller dari Stanley, dan untuk saat ini sampai dengan bulan Maret 2021 agak sulit untuk mendapatkannya. Sekalipun ada, harganya lumayan tinggi. Ini saya mendapatkan PO dari Surabaya, kemudian dikirim ke workshop saya di Bekasi. Produk ini saya beli secara pribadi, bukan hasil endorse. Produk yang saya beli ini sampai dengan bulan Maret tahun 2021. Ini saya beli harganya 2 kali lipatnya dari harga merek Ryu NRT Pro ataupun dari modern yang satu tipe. Ini harganya di atas 3 juta. Ini saya dapatkan dengan harga 3.400.000 plus belum termasuk ongkos kirim. Hasilnya seperti apa? Simak terus video berikut. Untuk panjang kabelnya adalah 230 cm atau sekitar 2,3 meter. Kabel yang digunakan 2 kali 1 mm persegi. Ini lumayan tebal. Kalau dilihat dari merek atau dari nama perusahaannya, ini perusahaan dari Tiongkok. Ini adalah keterangannya. Tipenya adalah SST 1801 table saw tipe B101, voltasenya 220 sampai dengan 240, daya beban 1800 watt, RPM 4800 RPM, 10 inch atau 254 mm ukuran blade-nya, beratnya lebih dari 25 kg, dibuat oleh Black & Decker US Incorporation. Kemudian ini serial numbernya made in China atau buatan Cina. Max cutting capacity untuk 90 derajat 8 cm, nanti akan kita coba. Kemudian untuk 45 derajat adalah 50 mm atau 5 cm. Untuk mekanisme saklar dia menggunakan modelnya seperti ini. Kalau mau dinyalakan ditarik, kalau dia mau dimatikan didorong. Jadi ini bisa sambil ditendang nanti. Kalau dilihat dari top table-nya dia lumayan kokoh, berkualitas. Kalau diketuk seperti ini pun suaranya padat, tidak kopong. Bahannya mungkin ini adalah aluminium. Ini model meter slotnya. Ada 2 kanan kiri. Bahannya bagus, lumayan dibandingkan dengan table saw yang jenis generik. Kemudian untuk bodinya di sini plastik. Ya, memang tidak bisa berharap banyak. Plastiknya ini adalah plastik keras. Saya yakin ini plastik ABS, sama seperti yang biasa digunakan untuk bodi motor atau bodi kendaraan. Oleh bagaimanapun ya durable lah. Di sini ada rodanya untuk dipindah-pindah. Kemudian di sini ada fuse-nya atau sikringnya. Kalau dia kelebihan beban. Ini ada kunci yang bisa dinaik turunkan, tuas. Tuas ini adalah kunci dari sliding samping. Jadi apabila posisinya ke atas tuasnya, maka dia bisa digeser. Sedangkan pada saat dia dikembalikan seperti ini ke bawah, dia akan mengunci. Ya walaupun memang untuk bagian kanan sini bukan didesain untuk menopang beban berat. Kalau dilihat dari relnya ini kokoh, berkualitas. Nggak asal-asalan bikin. Kemudian di sini ada grip untuk membawa, untuk menggesernya. Di dalam mesin ada satu kotak kardus, isinya ternyata adalah buku manualnya.
Oke, ini buku manualnya terdiri dari bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Vietnam, sama entah ini bahasa apa lagi, saya tidak paham. Lumayan ini tebal, menunjukkan kualitas, nggak asal bikin. Kemudian di sini ada blade guard untuk melindungi supaya tangan tidak masuk ke pisau. Di sini bisa disambungkan dengan selang mesin vakum. Lumayan kokoh, tapi ini tidak akan saya gunakan, percuma. Kemudian di sini ada meter. Ini ada meter slide yang biasa digunakan untuk meter. Nanti akan kita coba apakah meter slide ini peleng atau goyang apa enggak. Karena di beberapa table saw yang jenis generik, pada saat meternya dipasang di T-slot, dia goyang, wobble. Nanti kita coba. Kemudian yang terakhir di sini ada push stick. Bahannya plastik ABS. Jadi dia adalah jenis plastik yang biasa digunakan di kendaraan bermotor. Ini plastiknya lumayan kokoh, tapi ini tidak akan saya gunakan. Saya lebih menggunakan pustik bikinan sendiri, dia dari kayu. Berikutnya di sini ada plastik yang isinya kunci. Ini ada kunci bawaan yang digunakan untuk mencopot mata pisau atau mata circle-nya. Ukuran kuncinya kunci 22. Ini 22 mm. Berikutnya di sini ada mur dan baut yang digunakan untuk memasang kaki-kaki. Dan di sini ada kunci L. Ini ukurannya 5 mili kalau nggak salah ini. Kunci L 5 mili. Untuk mengganti mata pisaunya atau mencopot mata pisaunya, dia perlu mencopot satu buah skrup dengan menggunakan obeng kembang atau Phillips head. Kita coba copot. Bahan dari penutupnya besi solid, pelat, lumayan tebal, lumayan berkualitas. Ya walaupun di sini pengecatannya dia tidak rata, tapi tidak masalah. Sama sekali tidak mengurangi fungsi kecuali Anda adalah seorang yang perfeksionis. Adapun untuk menaikkan atau menurunkan blade, di ini tinggal diputar aja. Dia di sini ada tandanya, ada tanda plus dan ada tanda minus, kemana harus ada arah putarnya. Dia harus diputar ke arah sini kalau ingin menaikkan, dan dia harus diputar ke arah balikannya bila ingin menurunkannya. Untuk memiringkan pisau atau menegakkan pisau, tuas yang di atas harus ditarik terlebih dahulu. Setelah itu dia akan bisa bergeser. Cara menggesernya adalah dia cukup didorong, kemudian digeser, baru dia akan bergeser. Sambil didorong, dia akan bergeser. Setelah itu baru dikunci kembali. Perhatikan di sini bahwa dia hanya bisa miring ke arah kiri. Dia tidak bisa miring ke arah kanan, jadi pemotongan hanya ke arah kiri. Untuk posisi 45 derajat, dia pemotongan bisa lebih dari 5 cm. Pisaunya bisa memotong sekitar 5,5 cm. Untuk sudut 90 derajat, dia bisa memotong sampai dengan 8. Di dalam sini ada tuas, ini tuasnya. Tuas ini adalah untuk menyetel raving knife. Tinggal ditarik ke atas, maka raving knife bisa disesuaikan naik atau turunnya. Kemudian dikunci kembali. Dikunci kembali ke arah bawah. Maka dia akan sejajar. Adapun untuk blade bawaannya adalah ukurannya 10 inch atau 25,4 cm. Asnya adalah as 1 inch 2,54 cm. Tebal curve-nya di sini adalah 2,8 dan jumlah giginya di sini ada 60 gigi. Untuk berikutnya adalah fansnya. Fans yang didapatkan adalah seperti ini. Dia mengunci di kedua sisi depan dan sisi belakang. Ini adalah mekanisme dari pengunciannya. Pada saat terpasang fansnya, maka dia posisinya seperti ini, sangat kokoh. Sekalipun saya goyang-goyang seperti ini, dia tidak goyang sama sekali.
Sangat berbeda dengan table saw yang generik, dimana fansnya dia cuma separoh, dia nggak sampai ujung. Pada saat separoh ke sana dia goyang. Tidak akan saya sebutkan mereknya, teman-teman pasti tahu sendiri jenis table saw yang fansnya hanya separoh. Kemudian ini mekanismenya untuk menggeser. Ini adalah skala dari table saw atau dari fansnya. Di sini dia ada setelannya. Mika ini bisa disesuaikan untuk skala nolnya. Jadi pada saat fans tersebut digeser sejajar dengan blade, ini dia sejajar dengan blade. Apakah di sini dia nilai penunjukannya adalah 0 mm? Ya, ternyata dia sudah dikalibrasi, nilainya adalah 0. Kalau dia belum menunjukkan 0 mm, maka baut yang ini dia dikendorkan skrupnya. Kemudian mikanya tinggal disesuaikan sampai yang merah ketemu dengan tanda 0. Fans ini bisa digunakan di kedua sisi, baik kanan ataupun sisi kiri. Tapi umumnya biasanya digunakannya di sisi kanan. Kalau teman-teman merasa nyaman untuk di sisi kiri, ini bisa digunakan di sisi kiri. Untuk yang posisi kiri dia belum dikalibrasi. Terlihat di sini tanda nolnya belum sejajar. Oleh karena itu dia perlu dikalibrasi terlebih dahulu. Fans ini bisa digeser penuh maksimal 30 cm apabila dia belum di extend. Pada saat dia sudah di extend, dipanjangkan sampai dengan panjang maksimal, dia bisa di atas 65 cm, lebih dari 65 cm. Kalau saya ukur menggunakan meteran, dia sekitar 66,5 cm. Ini udah lebih dari cukup kalau mau belah triplek. Triplek itu ukurannya 122 kali 244. Oke, sekarang kita coba untuk meter slide-nya. Ini meter slide-nya. Ternyata setelah dipasang dia goyang. Masih ada jarak main di sini speleng. Spelengnya memang sangat kecil. Ini tipis sekali, tapi ini bisa diakali nanti. Masih dalam batas toleransi lah. Kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi ini masih dalam batas toleransi. Kalau dibandingkan dengan table saw yang generik, spelengnya parah. Ini kelihatan spelengnya. Memang di bawah 1 mili, 0,5 mili juga nggak ada ini. Kemudian untuk kalibrasinya juga mudah, hanya perlu menyetel akrilik ini. Cuma yang disayangkan adalah ini angka-angkanya dia hitam, sekalipun di sini memang dia tercetak, bukan hasil cat-catan, agak susah untuk melihatnya. Tapi ini lebih kepada selera. Ini nanti masih perlu dikalibrasi, hasilnya kurang, dia tidak presisi di 90 derajat. Kemudian untuk depannya juga sama, di sini ada skrupnya, hanya perlu dikendorkan. Kemudian dia nanti bisa di adjust. Oke, kita bicara masalah bahan dari meter slide ini. Untuk base nya kokoh. Yang kurang bagus adalah sandarannya ini terlalu tipis, tapi nggak masalah, ini nanti bisa diganti dengan menggunakan kayu atau papan. Ternyata masih ada speleng sedikit ya, walaupun sangat sedikit, sangat kecil, tapi itu masih bisa ditolerir. Dan ini juga masih bisa disetel bautnya dan penjepitnya, flange-nya, kemudian nanti disetting ulang. Yang menjadi catatan besar untuk table saw ini adalah posisi dari tempat blade atau insertnya. Dia gapnya terlalu besar. Ini kelihatan di sini gapnya terlalu besar. 1 mili sampai dengan 2 mili, tapi ini masih bisa diakali. Terlihat di sini gapnya kelihatan besar sekali, sehingga apabila kita memotong kayu yang kecil, dia nanti kejepit. Tapi ini bisa disiasati dengan menambahkan ring di dalam sini, di insert. Kalau dilihat dari sini,
Memang ini masih dalam batas toleransi lah. Termasuk di sini. Ini masih dalam batas toleransi. Adapun untuk meter slide-nya, ini bisa kita buat sendiri. Ukurannya adalah sekitar 1,9 cm atau 19 mm. Kemudian untuk tebelnya sekitar 9,4 mm atau hampir 1 cm. Nanti teman-teman bisa membuat meter slide sendiri dengan ukuran yang tadi saya ukurkan. Sekarang adalah tes potong. Saya akan coba untuk memotong papan ini. Ini adalah papan pinus atau jati Belanda, lumayan tebal, tebalnya sekitar 2 cm. Kemudian kita lihat hasil potongannya. Ini adalah hasil pemotongannya. Berhubung ini pisaunya masih baru, rapi sekali, bersih, benar-benar bersih. Kalau dibandingkan dengan yang sisi samping, hasil pemotongannya ini bersih. Terlihat apabila tadi pada saat saya melakukan pemotongan, bidang yang dipotong dia kecil. Terlihat di sini jarak antara mata pisau dengan insert dia terlalu lebar. Oleh karena itu tadi pada saat saya melakukan pemotongannya tipis, hasil pemotongannya dia jatuh di antara sela-sela ini. Nah, ini nanti bisa diakali sendiri. Nanti untuk video yang akan datang, saya akan membuat insert untuk zero clearance supaya hasil pemotongan itu tidak masuk ke dalam celah antara pisau dengan insert ini. Kemudian untuk suara mesin lumayan kasar, sama seperti circular saw. Ya, walau bagaimanapun ini adalah direct motor atau motor langsung, bukan menggunakan motor induksi, jadi dia jauh lebih keras suaranya. Berikutnya saya akan menguji apakah mesin ini getarannya sangat besar atau vibrasinya sangat besar. Saya akan menggunakan uang logam. Ini uang logam 500-an, akan saya berdirikan pada saat mesin sudah hidup. Oke, terlihat pada saat mesin itu berputar, saya letakkan di sini cuma agak berbahaya, makanya saya letakkan di sisi pinggir. Takutnya nanti dia kesedot, makanya saya letakkan di sisi pinggir. Dia sangat stabil, artinya getarannya itu sangat minim dan dia masih balance. Mungkin karena ini memang masih baru. Saya tidak melakukan pengujian terhadap daya listrik, kebetulan memang saya tidak memiliki tang ampere. Kemudian untuk putaran RPM dari pisau itu sendiri tidak saya ukur apakah memang putarannya sesuai dengan yang dituliskan di sini 4800 RPM. Mungkin di video review untuk YouTuber lain sudah menyertakan, sudah membuat review sedetail mungkin. Ini review awam dari saya. Nantikan video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.